Orang-orang yang sombong dan angkuh menghardik anak yatim, mengusir fakir miskin. Itu sebenarnya yang menjadi masalah mereka adalah masalah akidah. Karena pada saat mereka punya harta, mereka berkata, ini harta saya, ini kuasa saya, ini popularitas saya, ini punya saya. Kamu siapa? Pada saat itu dia lupa bahwa itu hanyalah pinjaman sementara, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang laki-laki sedang duduk-duduk dengan istrinya. Di hadapan mereka ada panggang ayam. Lalu kemudian saat mereka akan makan, tiba-tiba datang seorang pengemis. Lalu laki-laki ini dengan sombongnya berkata, "Hei pengemis, pergi sana. Pergi sana." Apa yang terjadi? Mungkin dia begitu yakin bahwa kehidupannya tidak akan berubah, dia akan tetap kaya, dia akan tetap punya kedudukan. Hari berganti, musim berubah. Tu'izzu man tasha', siapa yang mau kau kehendaki kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha', siapa yang mau kau hinakan, kau rendahkan sejauh-jauh. Akhirnya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Apa yang terjadi? Laki-laki itu jatuh miskin. Rumah tergadai, binatang ternak mati, kendaraan hilang. Puncak dari kemiskinan, istri pun harus diceraikan. Hidup sebatang kara. Lalu kemudian hari berganti, musim berubah, istrinya pula menikah dengan orang lain. Lalu kemudian istri tadi duduk dengan suami yang baru. Mereka makan. Suami yang mapan secara ekonomi finansial. Makanan mereka hari itu masih ayam panggang. Tiba-tiba datang pengemis meminta, "Berilah makan tuan, lapar belum makan." Berikanlah ayam panggang itu. Lalu kemudian si istri melihat. Setelah dia perhatikan, ternyata ini adalah mantan suaminya yang dulu mengusir pengemis. Dan sekarang rupanya dia sudah jatuh miskin, susah melarat. Dan sekarang dia yang mengemis. Lalu kemudian apa yang terjadi? Laki-laki ini berikan kepada dia. "Hai istriku, berikan kepada dia." Begitulah orang-orang yang baik. Pada saatnya orang yang jahat di atas menghardik, mengusir, menghalau orang miskin, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat karena kesabarannya. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah akan naik ke atas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan. Untuk apa? Li'alamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat mana yang beriman, mana yang akan menjadi syuhada, akan menjadi saksi atas keagungan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan sombong ketika berkuasa, jangan angkuh ketika ada harta, karena hari akan berganti. Ada masanya Allah pergilirkan kekuasaan, ada masanya Allah pergantikan harta benda. Meyakini bahwa semua ini adalah harta, kuasa, kemasyhuran, popularitas milik Allah yang dia pinjamkan kepada hamba. Maka dia lihat hamba itu apakah bersabar. Dia tengok hamba itu apakah takut. Oleh sebab itu maka ketika kita mampu menjaga diri kita, mengendalikan, disitulah akan turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa, dia bukan hanya takut berbuat dosa, tapi juga takut bagaimana perbuatannya itu akan melukai hati saudaranya. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditebus dengan salat sunat taubat. Perbuatan baik, salat, tahajud, witir, duha, muhasabah, introspeksi diri, berzikir, bersalawat, istighfar. Tapi ketika penyakit hati masih kotor, benci, angkuh, sombong, takbur, maka dia merusak segala yang ada di dalam hati dan jiwa. Oleh sebab itu disadari atau tidak,
Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh itu sebenarnya penyakitnya bukanlah penyakit zahir, tapi penyakitnya adalah penyakit batin. Pada saat orang terkena penyakit zahir amat sangat khawatir diabetes, penyakit gula akan membuat kaki, tangan mungkin akan diamputasi, mohon maaf. Orang amat sangat khawatir dengan berbagai macam penyakit jantung koroner yang efeknya langsung terlihat. Tapi bagaimana dengan penyakit angkuh dan sombong? La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sai. Orang-orang yang sombong dan angkuh menghardik anak yatim, mengusir fakir miskin, itu sebenarnya yang menjadi masalah mereka adalah masalah akidah. Karena pada saat mereka punya harta, mereka berkata ini harta saya, ini kuasa saya, ini popularitas saya, ini punya saya. Kamu siapa? Pada saat itu dia lupa bahwa itu hanyalah pinjaman sementara, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalahnya bukan masalah etika, bukan masalah moral, tapi ini adalah masalah tauhid, rusak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di hari baik, bulan baik ini, mari tetap kita tanamkan dalam hati bahwa ini pembagian dari Allah, ini kuasa Allah. Yang miskin sabar dengan kesusahannya, yang kaya introspeksi diri, mungkin saatnya akan jatuh, akan sirna, akan hilang, akan hampa. Karena semua dalam kuasa qudrat iradat Allah. Mudah sekali bagi Allah untuk menjatuhkan yang di atas dan menaikkan yang di bawah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dengan istri yang sama, tapi dengan perlakuan suami yang berbeda, hidup di zaman yang sama. Begitulah kisah-kisah teladan ini membuat kita terus berpikir. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah itu mereka mau berpikir. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mau berpikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.